Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni, NIM 21203862202003, Prodi Akuntansi Syariah. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Di dalam video ini saya akan memaparkan materi yang telah dipelajari, yaitu 1. Pendapatan nasional, 2. Uang, 3. Perekonomian 3 dan 4 sektor, 4. Inflasi, dan 5. Pengangguran. Baik, saya akan memaparkan yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan seluruh rumah tangga dalam 1 tahun. Adapun rumus penghitung pendapatan nasional terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pendapatan produksi, rumusnya Y sama dengan dalam kurung P1 kali Q1 tambah dalam kurung P2 kali Q2 tambah dalam kurung PN kali QN. 2. Pendekatan pendapatan, rumusnya Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. R kelompok orang yang berpendapatan dari gaji, W berpendapatan dari sewa, I berpendapatan dari investasi, P berpendapatan dari usaha. 3. Pendekatan pengeluaran, rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. C. Komunikasi masyarakat, I. Investasi atau tabungan, G. Pengeluaran pemerintah atau belanja, X. Ekspor, M. Impor. Adapun fungsi menghitung pendapatan nasional yaitu 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, 2. Untuk mengukur atau membandingkan kemajuan antar negara, 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian, 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan, 5. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor, 6. Membantu pemerintah melakukan evaluasi, dan 7. Mengukur perubahan yang terjadi. Materi kedua, uang. 1. Pengertian uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat digunakan secara umum. Uang pertama kali digunakan di Cina. 2. Syarat benda dijadikan alat pembayaran yaitu 1. Benda itu bernilai dimanapun, 2. Tahan lama, 3. Mudah dibawa atau ringan, 4. Tidak mudah dipalsukan, 5. Apabila dipecah tidak mengurangi nilainya, 6. Jumlahnya terbatas, dan 7. Ada jaminan. 3. Standar mencetak uang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Standar barang, 2. Standar kepercayaan. Standar barang adalah apabila suatu negara mencetak uang senilai tertentu, negara tersebut wajib mencadangkan barang berupa emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. Standar kepercayaan adalah apabila suatu negara akan mencetak uang, maka negara tersebut tidak perlu mencadangkan emas dan perak sesuai atau senilai uang yang mereka cetak. 4. Jenis uang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Uang kartal, 2. Uang giral. Uang kartal adalah uang yang digunakan sehari-hari, seperti uang kertas atau logam. Uang giral adalah bukti suatu kepemilikan uang seperti ATM, cek, giro, dan OPO. 5. Nilai uang, yaitu 1. Nilai nominal adalah nilai yang terdapat pada uang, 2. Nilai intrinsik adalah biaya pembuatan uang, 3. Nilai real adalah daya beli, 4. Nilai kurs, yaitu nilai mata uang negara terhadap mata uang negara lain. Materi ketiga yaitu perekonomian 3 dan 4 sektor. 1. Pengertian. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Sedangkan ekonomi 4 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. 2. Jenis sumber penerimaan negara terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara. Adapun jenis-jenis pajak sebagai berikut: A. Pajak penghasilan PPH, B. Pajak pertambahan nilai PPN, C. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, D. Bea materai,
E. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. F. Pajak Perdagangan Internasional. 2. Pendapatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. 3. Hibah. 3. Jenis sumber pengeluaran negara terbagi menjadi 2, yaitu belanja negara dan belanja daerah. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Contohnya seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi BBM, dan non-BBM. Belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contohnya, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Materi keempat yaitu inflasi. 1. Pengertian inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. 2. Faktor penyebab inflasi yaitu 1. Tingginya permintaan terhadap barang dan jasa. 2. Meningkatnya biaya produksi. 3. Jumlah uang yang beredar bertambah. 4. Akibat perilaku masyarakat. 5. Struktural ekonomi yang kaku. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. 7. Keputusan perusahaan. 8. Utang nasional. 9. Faktor luar negeri. 10. Nilai tukar. 3. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan kenaikan harga, yaitu A. Inflasi ringan 0-10% per tahun. B. Inflasi sedang 10-30% per tahun. C. Inflasi berat 30-100% per tahun. D. Hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali di atas 100% per tahun. 2. Berdasarkan asalnya, yaitu A. Inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. 3. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, yaitu A. Inflasi tertutup, B. Inflasi terbuka, C. Hiperinflasi. 4. Cara menanggulangi inflasi, yaitu 1. Melihat apa penyebab inflasi. 2. Kebijakan fiskal. 3. Kebijakan moneter. 4. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Materi kelima yaitu pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Sedangkan angkatan kerja ialah orang yang berumur 15-65 tahun kecuali ibu rumah tangga. Khusus untuk pelajar 21 tahun. Jenis-jenis pengangguran yaitu 1. Pengangguran friksional adalah orang yang sengaja menganggur karena berbagai alasan seperti gaji tidak cocok dan pekerjaan tidak sesuai. 2. Pengangguran siklikal adalah orang yang menganggur disebabkan oleh kemunduran ekonomi seperti pandemi. 3. Pengangguran struktural adalah orang yang menganggur karena perubahan struktur ekonomi seperti tukang becak yang digantikan tukang ojek. 4. Pengangguran teknologi adalah orang yang menganggur karena perubahan teknologi baru. 5. Setengah menganggur adalah orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau 34 jam per minggu. 6. Pengangguran terbuka adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Dan 7. Pengangguran tidak kentara adalah orang yang kelihatan bekerja tetapi tidak mempunyai penghasilan. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.